Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala siang hari ini kita masih dimampukan untuk berpuasa. Kita pun masih dikuatkan untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Semoga Allah pun mampukan kita sampai di akhir Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Ada satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair halaman 38 sampai halaman 39. Imam Az-Zahabi meriwayatkan annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun yusamma Alqamah. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang terkenal ibadahnya sangat rajin, terkenal sebagai laki-laki yang solih, ijtihad fi ta'atillah wa fis shalah wa fis shaum wa fis shadaqah. Laki-laki ini terkenal sekali rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Ini paket lengkap, paket yang biasanya dicari oleh mbak-mbak ini, paket lengkap. Yang sholihah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Rajin sedekah kan berarti berduit ya. Ini impian untuk mbak-mbak kan? Atau bukan? Dan suatu ketika Alqamah ini sedang sakit keras, sakit menjelang wafatnya, istri beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradtu an u'allimaka ya Rasulullah bihali zauji Alqamah. Wahai Rasulullah, saya datang menghadap kepadamu untuk memberitahu kabar suamiku yang sedang sakit keras dan sedang sakaratul maut, sedang di akhir-akhir kehidupannya, injury time. Maka Rasulullah yang mendengar ada sahabatnya yang sedang sakit keras di akhir-akhir usianya, Rasulullah pun memerintahkan kepada beberapa sahabat, di antaranya sahabat Bilal, sahabat Ammar, untuk pergi ke rumah Alqamah dan ditalkin. Sesampainya sahabat Bilal, Ammar dan Suhaib, 3 orang sahabat ini duduk di samping Alqamah kemudian mentalkin. Karena sunnahnya orang yang mau meninggal dunia kan ditalkin. Jangan ditanya mau apa gitu. Mau bakso, mau sate. Ketika sehat enggak ditanya, ketika mau wafat baru ditanya.
Kalau orang sudah mau meninggal dunia jangan ditanya yang macam-macam, cukup talqin saja. Lah ketika sahabat-sahabat Nabi sedang mentalkin sahabat Alqamah, berkali-kali dicoba tidak berhasil. Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kan kita sering dengar orang kalau ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Tapi berkali-kali dicoba tidak bisa. Sehingga sahabat heran, masa sekelas Alqamah yang rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Nah kalau yang potongannya kayak gini nggak bisa, kira-kira potongannya saya dan jenengan gimana? Kira-kira bisa apa enggak ini? Alqamah itu terkenal, bahkan Rasulullah yang mengatakan kana ijtihad fi shalah fi saum wa fi shadaqah. Kalau masalah salat enggak usah tanya. Masalah puasa enggak tanya, sedekah banyak. Tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa. Sahabat heran, Bilal heran karena tidak bisa ditalkin, akhirnya Bilal kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan, ya Rasulullah, Alqamah la tastati an taqula la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, sahabat Alqamah enggak bisa ditalkin, kita belum berhasil. Maka Rasulullah karena dibimbing wahyu, beliau faham ini mesti ada yang enggak beres. Orang kalau sholatnya bagus, ibadahnya bagus, masa enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal min abawaihi ahadun hayyun? Alqamah ini masih punya orang tua yang hidup apa enggak? Dijawab oleh sahabat, na'am ya Rasulullah, ummun kabiratus sin, masih punya wahai Rasulullah, yaitu seorang ibu yang sudah sangat sepuh. Maka kata Rasulullah kepada Bilal, panggil ibunya Alqamah, saya pengen bertemu. Datang kepada Nabi Muhammad, pertama kali yang ditanyakan Nabi kepada ibunya Alqamah, ya umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, asdikini wa in kadzabti ja'al wahyu minallahi ta'ala. Wahai ibunya Alqamah, saya pengen tanya tapi jawab jujur. Kalau bohong, wahyu turun menjelaskan kalau kamu berbohong. Pertanyaan pertama kata Rasulullah, kaifa kana halu waladuki Alqamah? Bagaimana keadaan Alqamah semasa hidupnya? Kata ibunya, anakku rajin sholat, anakku rajin ibadah, anakku rajin sedekah, anakku pokoknya ibadahnya bagus, soleh benar. Tapi Rasulullah masih curiga, mesti ada yang enggak beres. Maka Rasulullah yang kedua, Rasulullah bertanya, mana malah hilang ini. Bentar dulu, bentar ya. Kayak sinetron malah hilang ya, lagi ditunggu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, fama haluki? Kalau memang anakmu itu rajin beribadah semasa hidupnya, terus pertanyaan kedua, bagaimana tentang perasaanmu, keadaanmu, ridhomu kepada anakmu ini? Maka dijawab oleh ibunya Alqamah, ini pelajaran khususnya untuk bapak-bapak, ini mas-masnya, ya, dan juga untuk ibu-ibunya. Kata ibunya Alqamah seperti ini, qalat ya Rasulullah, kana yu'assiru alayya zaujatahu wa ya'sini. Kata ibunya Alqamah, ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu Alqamah, kalau kamu hubunganmu dengan anakmu bagaimana? Dijawab oleh ibunya Alqamah, ya Rasulullah, ana sakhitun alaihi. Ya Rasulullah, saya pernah sekali dibuat dongkol oleh Alqamah. Saya pernah sekali dibuat marah oleh Alqamah. Ditanya, kenapa engkau marah kepada anakmu? Ini para suami, para laki-laki didengarkan ini.
kana yu'athiru alayya zaujatahu wa ya'sini. Padahal ini sekali tok loh. Ana alaihi sakhito. Saya pernah dibuat sekali kecewa oleh anak saya, kata ibunya Alqamah. Dibuat kecewanya bagaimana? Kana Alqamah yu'athiru alayya zaujatahu. Alqamah pernah sekali lebih mementingkan istrinya ketimbang aku, kata ibunya Alqamah. Sekali loh, bukan 2 kali, bukan setiap bulan, sekali seumur hidup Alqamah pernah lebih mendahulukan istri ketimbang ibu. Dalam suatu riwayat disebutkan lebih detail bahwasanya ketika itu ibunya memerintahkan Alqamah melakukan sesuatu, tapi istrinya memerintahkan sesuatu juga. Akhirnya Alqamah mendahulukan perintah istri. Sebenarnya mengerjakan pula perintah ibunya, tapi yang dikerjakan duluan perintah istrinya. Wallahu a'lam faktor apa. Yang jelas bukan sebagaimana laki-laki zaman sekarang yang suami takut istri, tapi memang kala itu Alqamah lebih mendahulukan istrinya. Itu yang membuat sang ibu merasa sakit hati. Saya yang membesarkan, kenapa wanita lain yang lebih didahulukan? Saya yang menyusui, kenapa istrinya yang justru dinomorsatukan? Mendengar seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, intalik wajma' li hatoban kathiron. Wahai Bilal, pergi cari kayu bakar yang banyak, kumpulkan bawa ke hadapanku. Kata ibunya Alqamah yang ada di hadapannya, untuk apa ya Rasulullah engkau mencari kayu bakar? Maka Rasulullah menjawab, ahrikuhu binar baina yadaiki. Saya mau bakar anakmu Alqamah di depan matamu. Kira-kira kalau seorang ibu mendengar anaknya mau dibakar, kira-kira rela napa mboten? Oh, ibu mana yang rela, ya? Tidak ada yang rela. Maka ibunya melarang, jangan ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku. Ini tentu Rasulullah tidak beneran ingin membakar ya, tapi ada hikmah kenapa Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah katakan, fawalladzi nafsi biyadihi fa in sarraki ayyaghfirallahu lahu fardi anhu. Kalau memang engkau tidak kepengin anakmu saya bakar, maafkan kesalahannya. Karena percuma kalau engkau tidak maafkan sekarang, fa inna salatahu wa saumahu wa shadaqatahu la yantafi syai'. Puasanya, salatnya, sedekah Alqamah, semua ibadahnya tidak akan bermanfaat untuk Alqamah kalau sampai meninggalnya engkau masih memendam marah, memendam dongkol kepada anakmu. Maka seketika itu juga ibunya langsung memaafkan. Ya Rasulullah qad ardi. Ya Rasulullah, sekarang aku sudah ridho kepada anakku. Saya maafkan kesalahannya sewaktu itu. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan Bilal, ya Bilal intalik walakin Alqamah. Wahai Bilal, sekarang kamu pulang, coba sekarang ditalkin Alqamah itu, diajari la ilaha illallah. Sampai rumahnya Alqamah dibacakan sekali la ilaha illallah, langsung bisa mengucapkan. Kemudian meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Rasulullah ikut menguburkan. Setelah dikuburkan, tanah kuburan diratakan. Rasulullah berdiri di samping kuburannya Alqamah, kemudian mengatakan, ini wahai para suami, ini wahai para laki-laki, dengarkan baik-baik, ya. Kalau ngantuk tanggung resikonya sendiri ini. Kata Rasulullah, ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Wahai orang-orang muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi
fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wahai kaum muslimin, muhajirin dan ansar, barang siapa laki-laki yang lebih mengedepankan istrinya ketimbang ibu kandungnya, maka untuknya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari seluruh manusia. Suami yang lebih mementingkan istrinya ketimbang ibu kandungnya mendapatkan laknat dan meninggal khawatirnya mendapatkan perilaku yang sama sebagaimana Alqamah ini, susah meninggalnya. Pertanyaannya, suami zaman sekarang berapa kali mendahulukan istri ketimbang ibu? Berapa kali Pak kira-kira? Ini yang sudah punya istri. Gajian, contoh gajian. Yang pertama kali difikirkan istri apa ibunya? Kalau habis dari luar kota beli hadiah, ibu atau istri? Alhamdulillah. Kalau yang jawab ibu itu belum nikah, ya. Oh, baru nikah. Umumnya secara umum laki-laki itu kalau sudah beristri, istri itu dinomorsatukan ketimbang ibunya. Tidak diperbolehkan. Untuk anak laki-laki sampai kapanpun bakti utama anak laki-laki yang pertama itu ke orang tuanya, ke ibu dan bapaknya. Untuk anak laki-laki, meskipun sudah menikah, meskipun sudah punya anak, sudah punya cucu sekalian, tetap kalau orang tuanya masih hidup, yang pertama kali harus didahulukan orang tuanya. Beda dengan ibu-ibu, mbak-mbak. Kalau mbak-mbak, ketika memang belum berumah tangga, bakti utamanya kepada orang tua. Tapi untuk mbak-mbak, untuk para perempuan, setelah menikah, bakti utamanya kepada suami. Bahkan kalau toh bentrok perintah orang tua atau perintah suami, sama-sama benar, dahulukan yang mana? Dahulukan yang mana, Bu? Suami, karena suami itu nomor satu untuk istri, tetapi orang tua nomor satu untuk suami. Maka suami sadar diri, istri jangan jadi kompor kalau di rumah. Ya, kadang-kadang kan istri yang ngompori gitu. Contoh gini, belum lama ini ada seseorang datang ke pondok pesantren kami, kemudian cerita, Ustadz, saya minta nasihat, saya ini sedang berantem dengan istri gitu. Oh ya biasa lah Pak, berantem itu saya Ustadz saja pernah berantem dengan istri kok. Memang kenapa berantemnya? Kata inilah orang ini, masalahnya simpel Ustadz. Saya beli sofa atau ininya kursi itulah, sofa atau kursi sudut saya kurang paham, mebeler gitu. Saya beli sofa, saya kirimkan untuk orang tua saya. Saya sudah ngomong kepada toko mebelnya, kirimkan barangnya ke orang tua saya, notanya kirim ke kantor saya, jangan ke rumah saya. Qadarullah, kurirnya ngirim barangnya benar, ngirim notanya enggak benar. Ngirim notanya bukan ke kantor, ngirim notanya ke rumah. Yang nerima istri. Akhirnya terjadi prahara rumah tangga, ribut seharian. Karena notanya katanya 12 juta gitu. Memang berapa Pak? Cuma 12 juta gitu. Cuma pejabat ya wajar ya, cuma 12 juta gitu. Dan ini banyak loh. Maka saya sampaikan siang hari ini, yang laki-laki sadar diri, kewajiban bakti utama kepada orang tua. Yang perempuan, ini dengar nama mbak ini, jangan-jangan ketutupan ini pura-pura enggak dengar nanti. Perempuan bakti utamanya kepada suami. Kalau ibu pengen menjadi wanita solihah, istri solihah, bantu suami agar suami berbakti kepada orang tuanya. Jangan malah ngompor-ngompori gitu.
Ya, pilih aku apa ibumu mas? Gitu. Jawab gimana Pak? Kalau ada pertanyaan kayak gitu jawab gimana? Kalau ibu itu di dunia ada berapa stoknya? Kalau istri? Saya tidak ngomong apa-apa loh. Saya cuma bertanya ke bapak-bapak ya. Maka ini yang harus difahami, tidak boleh untuk mendahulukan istri ketimbang orang tua. Maka nasihat di siang hari ini di bulan Ramadan ini, nasihat yang khususnya ya untuk yang sedang berbicara, karena yang di depan juga masih punya orang tua. Hendaknya orang tua yang ada sekarang ini benar-benar kita perlakukan sebaik mungkin. Di dalam surat Al-Isra yang sudah tidak asing, saya tidak berpanjang kata, saya jelaskan beberapa hal yang mungkin jarang disampaikan saja. Di dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada umat Islam, kepada manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan ketika orang tua kita sudah masuk usia sepuh, usia senja, baik salah seorang darinya maupun dua-duanya masih kita dapati, jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat di hadapan orang tua. Dan jangan pernah meninggikan suara di hadapan orang tua. Dua larangan ini. Satu, tidak boleh mengatakan ini apa? Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Lau alimallahu syai'an adna minal lanaha anhu. Seandainya ada kalimat yang lebih halus dari tapi itu terkesan memojokkan orang tua, pasti Allah larang. Tapi karena dalam kamus bahasa Arab, kalimat penolakan yang paling ringan itu Di kamus-kamus bahasa Arab, orang mau nolak ajakan, nolak perintah, biasanya mengatakan itu kalimat orang Arab ya. Kalau kita nopo? Jan lah gitu. Atau yang mirip-mirip, tembe beli ngantor sudah disuruh beli gas gitu. Atau hal-hal yang serupa lah. Seandainya ada yang lebih rendah dari kata Allah pasti melarang kalimat tersebut. Apalagi kita hari ini kadang-kadang bukan hanya ya. Bisa satu paragraf orang tua merintahnya cuma satu kalimat, kita balas satu paragraf ya. Dan tidak boleh pula kita untuk meninggikan derajat, meninggikan suara di hadapan orang tua. Kemudian ini batasnya saya sampai jam berapa? Katanya 1:30, benar? Menjelang buka. Terakhir ini. Terakhir ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Salasu ayatin nazalat makarunatun bisalasin. Ada 3 ayat yang 3 ayat ini turunnya biasanya berbarengan dengan perintah satunya lagi. Maksudnya apa ya? Kopel gitu loh. Perintah ini mesti kopel terus kalau turun itu. Perintahnya mesti gandengan terus, enggak pernah pisah. Yang pertama, ada 3 ayat. Ayat yang pertama, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Di dalam Al-Qur'an, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kita diperintahkan mentaati Allah dan diperintahkan mentaati Rasulullah. Faman ata'allaha wa lam yuti' ar-rasul lam yakbal minhu.
Tapi kalau ada orang taatnya cuma pada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, tidak diterima ketaatannya. Kalau kata Quran A dikerjakan, kalau kata hadis A tidak dikerjakan, ini Allah tidak akan terima. Karena ati Allah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasulullah. Ini satu paket, dua hal ini satu paket. Ayat yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Banyak sekali di Al-Qur'an. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Tunaikan kerjakan sholat, bayarlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yakbal minhu. Kalau ada orang yang sholat rajin sampai keningnya menghitam tapi tidak bayar zakat, Allah tidak terima itu sholatnya. Orang kaya tahajudnya luar biasa, tarawihnya luar biasa, sholat wajib apalagi, tapi tidak pernah bayar zakat, Allah tidak terima ibadahnya tersebut. Yang ketiga, ayat ketiga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yakbal minhu. Maka barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah tapi tidak taat kepada kedua orang tua, Allah tidak akan terima Allah tidak akan terima ketaatannya. Hubungan dengan Allah bagus, ibadahnya bagus, tapi hubungan dengan orang tuanya jelek, Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadahnya, tidak akan Allah terima. Maka semoga yang hadir di sini kayaknya semuanya masih punya orang tua, nggih. Kayaknya ya, sebagian mungkin yang sudah jadi orang tua, sudah enggak ada orang tuanya. Tapi umumnya di sini masih punya orang tua. Maka benar-benar perlakukan orang tua kita sebaik mungkin. Insya Allah ketika kita memposisikan orang tua seperti raja, Allah pun akan membalas perilaku kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua. Begitu juga ketika kita mendurhakai orang tua, Allah pun akan balas, akan lahir dari rahim-rahim para istri, akan lahir generasi-generasi dari para suami yang mereka akan mendurhakai orang tuanya sebagaimana dia mendurhakai orang tuanya. Karena balasan durhaka qad ajjalallahu li fa'ilihi. Allah akan segerakan hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau tidak? Ada, Tad. Ya, iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tad. Yang pertama berkaitan tentang birrul walidain, tetapi ketika misalkan orang tuanya itu murtad begitu, gimana, Tad? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila semisal orang tua kita itu sudah renta, sedangkan kita belum menikah begitu, apakah kita mengutamakan untuk mengurus orang tua yang sudah renta? Apakah dengan menikah itu dia itu khawatir begitu sehingga orang tuanya tidak itu kira-kira seperti apa itu, Tad? Gitu. Yang pertama, bagaimana kalau seseorang punya orang tua tapi orang tuanya murtad, non muslim, bahasa kromo inggilnya non muslim, bahasa Indonesianya kafir, ya. Karena tidak boleh ditutup-tutupi. Orang hari ini orang liberal kepengen merubah-rubah bahasa Quran gitu. Saya paling anti dengan orang liberal, ya. Maka dijawab gini, kalau orang tua seseorang itu murtad, kafir, bukan Islam, apakah kita dianjurkan untuk berbakti? Tetap dianjurkan untuk berbakti.
Kala itu ada sahabiyah namanya Asma binti Abu Bakar, salah seorang saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar ini kan saudarinya Aisyah, istrinya Rasulullah. Ketika itu datang ibunya, namun kala itu ibunya masih musyrik, masih belum memeluk agama Islam. Maka kata Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, abirru 'alaiha." Ya Rasulullah, boleh enggak saya ini berbuat baik kepada ibu saya yang masih non muslim? Naam, kata Rasulullah, boleh, iya, engkau boleh berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua kita muslim, kafir, tetap dianjurkan berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Hanya saja dalam perkara-perkara yang menyangkut agama, kita tidak boleh mendahulukan perintah orang tua. Contoh misal, ini terjadi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika turun surat Al-Ahqaf ayat 15 di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Ahqaf ayat 15 kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kisah panjang lebarnya. Ada dulu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya ini mogok. Ya memang perempuan kan senangnya gitu kan, kalau ada nggak cocok mogok gitu, ngambek gitu loh. Akhirnya mogok, tidak mau makan. Ini benar tidak mau makan. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau murtad dari agamanya, ibu tidak akan makan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas diam, tidak bisa jawab. Di sisi satunya ini ibu, di sisi lainnya nggak boleh murtad, didiamkan. Besok harinya dikunjungi, tetap nggak boleh makan. 2-3 hari tetap nggak mau makan. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ibunya ini kekeh, Sa'ad pun ikut kekeh. Ini diterangkan panjang lebar dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid keempat surat Al-Ahqaf ayat 15. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya umma, wahai ibuku, seandainya laha alfun nafsun wa kharaja wahidun ma kharajtu min millati Muhammad au kama qala." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, seandainya ibu punya 1000 nyawa, satu-satu keluar, satu-satu, Senin keluar satu, Selasa keluar satu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad. Karpe ibu, makan silahkan, enggak makan silahkan. Digertak juga oleh Sa'ad, tapi setelah digertak ibunya ngalahi. Oh, ternyata anakku juga enggak mau kalah. Akhirnya makan. Ya, nah, itu cara tips menghadapi istri yang tantrum, ya. Jadi ketaatan kepada orang tua wajib, kafir muslim tetap, hanya saja dalam perkara yang hubungannya dengan agama kita tidak boleh mentaati dalam kemaksiatan. Seperti itu. Tidak boleh mendoakan ampunan, haram, yang boleh mendoakan hidayah. Orang tua sudah meninggal dunia tidak boleh Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu, tidak boleh, haram. Karena sudah meninggal, sudah. Orang tua meninggal dalam keadaan kafir, ya sudah. Tempatnya ya jelas, terminalnya di nerakanya Allah, ya. Rasa cinta kasih kita kalah dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seandainya ada laki-laki belum menikah dengan alasan ingin mengurus ibunya, khawatir kalau menikah nanti tidak maksimal untuk mengurus ibunya. Ya tentu ini kasusnya harus diteliti terlebih dahulu. Satu, hukum nikah apa? Hukum nikah apa? Apa Bu? Hukum nikah apa? Hukum nikah secara asal itu mubah. Hukum nikah. Nikah boleh, enggak nikah ya boleh. Makanya ada buku bagus namanya, kitab bagus namanya Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang menjomblo. Imam An-Nawawi menjomblo, ya. Imam-imam banyak ulama-ulama yang menjomblo. Uzzab namanya, itu kumpulan ulama yang tidak mau menikah. Karena nikah itu hukumnya ya mubah, nikah ya boleh, enggak nikah ya enggak apa-apa gitu.
malah ngurangi saingan kan? Seperti itu. Kadang bisa wajib bagi seseorang yang khawatir dirinya terjatuh kepada perzinahan, wajib. Kalau lihat tiang listrik cantik banget itu tiang listrik, wajib nikah, cepat-cepat nikah. Tiang listrik saja sudah kelihatan cantik banget, mulus banget, wah gawat ini. Cepat-cepat nikah. Kalau ada orang yang memang dia ini standar lah, ya, standar mampu, maka dianjurkan untuk menikah. Karena an-nikah min sunnati wa may yarghab an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Kalau yang benci sunnahku bukan termasuk umatku. Ya. Ada yang makruh. Kapan makruh? Kalau sampai melalaikan atau mengesampingkan ibadah yang jauh lebih wajib. Contoh misal saja. Ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda, ini anak semata wayang. Ibunya sudah sepuh, mohon maaf, ibunya katakanlah lumpuh, stroke. Seandainya nikah khawatir tidak maksimal, yang lebih bagus mana Ustadz? Kalau tidak, syahwatnya tidak terlalu menggebu-gebu, ibunya memang benar-benar butuh, dahulukan ibunya. Tapi kalau ibunya juga punya saudara yang lain, punya anak yang lain, punya saudara yang lain, kan bisa gantian, bisa diaturlah jadwalnya, masih bisa tetap berbakti nikah. Karena nikah itu abghadu lil basar wa ahsanu lil farji. Nikah itu lebih bisa menundukkan pandangan. Jadi enggak jelalatan kalau sudah nikah. Lebih menjaga, mohon maaf, kemaluan karena sudah punya tempatnya. Tapi kalau belum, khawatir, apalagi zaman fitnah hari ini, khawatir, riskan sekali bagi pemuda yang tidak menikah, ya. Yang sudah menikah saja masih nyari sampingan, apalagi yang tidak menikah, ya. Maka lihat kondisinya. Ini kasusnya tidak bisa digeneralisir, tidak bisa disamaratakan ke semua orang. Harus lihat dulu kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ibu-ibu? Hanya ibu-ibu dari tadi dongkol banget dengan saya, disudutkan terus ini loh. Hanya mukanya ini sewot semua, enggak enak ini. Perasaan saya sudah enggak enak kalau dilanjutkan ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke enggak ada moderatornya, langsung. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.